Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak bergejala dan bergejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah maupun karantina terpusat di pusat isolasi. Kementerian Kesehatan memastikan pasien yang melakukan isoman tersebut tetap memperoleh layanan kesehatan melalui konsultasi kesehatan secara virtual atau telemedicine yang dapat diakses kapan dan di mana saja. Saya diminta oleh Pak Menko dan juga diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk memastikan agar layanan kesehatan ke rakyat bisa dilakukan dengan baik. Dijelaskan mana yang perlu masuk ke rumah sakit, mana yang lebih baik tinggal di rumah. Perlu saya sampaikan di sini ke rekan-rekan media, bila ada teman kita yang positif, kita lihat kondisi saturasinya masih 95% ke atas, kemudian tidak sesak dan tidak komorbid, lebih baik untuk yang bersangkutan diisolasi mandiri di rumah. Karena terhindar dari exposure viral load yang tinggi di rumah sakit, dan juga secara emosional akan lebih tenang, lebih baik untuk yang bersangkutan tinggal di rumah sehingga imunitasnya terjaga. Kalau yang bersangkutan sudah merasakan sesak atau saturasinya di bawah 95 dan memiliki komorbid, itu yang harus masuk rumah sakit. Nah, untuk teman-teman kalau sudah memahami bahwa di atas 95 saturasi, tidak sesak, tidak komorbid, mesti isolasi di rumah, kami sangat memahami bahwa teman-teman kita itu butuh konsultasi, butuh ketenangan bahwa diperhatikan dan tahu bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Untuk itulah kita melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah, karena akan menambah risiko. Maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada 11 platform telemedicine, yaitu Allo Dokter, Get Well, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, Sehat Q, dan YesDoc. 11 platform telemedicine bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan telemedicine, yaitu layanan konsultasi dokter dan juga layanan pengiriman obat untuk teman-teman yang positif terkena COVID, tetapi saturasi di atas 95%, tidak sesak dan tidak komorbid, agar bisa dengan tenang stay at home, tinggal di rumah, dan juga mendapatkan pengobatan yang baik. Dan semua ini diberikan secara gratis sebagai kontribusi dari 11 platform telemedicine, dan obat-obatannya dilakukan juga dari Kementerian Kesehatan. Semuanya akan dilakukan juga berbasis digital, elektronik. Ini ada contohnya paket yang nanti akan dikirimkan secara gratis ke teman-teman untuk yang benar-benar tanpa gejala, sedangkan yang dengan gejala, misalnya ada demam sedikit atau batuk, tetapi saturasi masih tinggi, kita berikan juga paketnya secara gratis. Dengan paket-paket ini juga diintegrasikan dengan lab-lab PCR. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan uji PCR, juga bisa dilakukan melalui platform telemedicine ini. Kalau hasilnya positif, bisa langsung diteruskan dengan konsultasi dokter. Kemudian kalau memang membutuhkan obat, obatnya akan diberikan dan langsung dikirimkan ke rumah secara gratis. Selain 11 platform telemedicine tadi, Kementerian Kesehatan juga sudah terintegrasi dengan 742 lab yang ada di seluruh Indonesia,
untuk bisa melakukan tes dan penyampaian hasilnya secara online terintegrasi ke 11 platform telemedicine tersebut. Layanan ini akan dilakukan uji coba di DKI Jakarta mulai hari Selasa besok, 6 Juli 2021, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI. Dengan layanan telemedicine ini, semua pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif bisa mendapatkan akses dan layanan medis tepat waktu tanpa perlu mengantri di rumah sakit. Dalam tahap awal ini, fasilitas akan berlaku hanya di wilayah Jakarta saja. Dokter bisa mengidentifikasi pasien berdasarkan hasil konsultasi, untuk selanjutnya dilakukan penanganan berdasarkan kondisi pasien. Melalui layanan ini, rumah sakit bisa melakukan screening awal untuk pasien dengan gejala sedang atau berat, termasuk pemberian paket obatnya, melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Paket obat akan dikirimkan secara gratis untuk yang benar-benar tanpa gejala. Sedangkan pasien dengan gejala, misalnya demam sakit, akan diberikan juga paketnya secara gratis. Tak hanya itu, platform telemedicine ini juga terintegrasi dengan laboratorium testing PCR. Bagi pasien yang ingin melakukan uji PCR, bisa dilakukan melalui form telemedicine yang tersedia. Tim Elchen Media melaporkan.